bintang untukmu aku persembahkan. Namun ku manusia, bukanlah dewa. Yang ku punya hanyalah cinta, kasih sayang. Aku hanyalah manusia biasa yang tak pernah lepas dari khilafku, mencoba merubah segalanya. Mungkin ada kesempatan. Aku juga merasa ingin dicinta, disanjung, dipeluk selamanya. Oh, kalau memang ku salah, berikan maaf demi sumpah cinta yang pernah kita ucapkan. Aku hanyalah manusia biasa yang tak pernah lepas dari khilafku, mencoba merubah segalanya. Mungkin ada kesempatan untukku. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama temen-temen. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman,
kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRS SNI dan Svara bekerja sama dengan Menkominfo dan Baycraft. Pernah nggak para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama? Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Cinta
Wah, selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Ya, itu sebuah lagu ya, istilahnya dua hati telah menyatu dalam satu cinta. Ya, itu sebuah lagu dari Eli Praselia Sukiem. Ya, dari Eli Sukiem, judulnya Terlanjur Sayang ya. Ya, kita terlanjur sayang teman-teman semua ya, semoga bisa di-sharing ya acara malam ini ke teman-teman yang lainnya ya, berarti kamu tuh sayang ya sama teman-temannya. Oke, selamat malam Kak Novi. Selamat malam, saya terlanjur keselak Kak Sem ya. Saya pikir saya terlanjur keseleo. Iya. Jadi keselak makan apa? Makan biji pala. Bukan. Bakso. Enggak, diajak makanan masakan Makassar tuh. Soto sama buras. Sama sop konro itu. Wah, mantap. Kelapa gading ya. Ada acara ulang tahun. Ulangnya leher kok pegal gitu ya. Ternyata kolesterol udah tinggi. Ya ada batas-batas tertentu ya. Kalau kita makan tuh berlebihan jadinya jadi kayak toksik ya. Racun kali ya. Semua yang katanya yang pakai kata-kata lebih ya, lebih garam, lebih manis, lebih banyak cinta, itu akhirnya kurang bagus hasilnya. Betul. Ya, kelebihan air, hujan, ya. Kelebihan duit juga nggak bagus. Ketawa. Coba kelebihan duit, ya nggak? Pasti banyak yang nongkrong di depan atau mau ngerampok. Udah, ntar dulu saya ngobrol, saya open dulu lah Kasen ya. Saya open dulu. Tuh Bu Tania udah nungguin dari tadi nih. Kita akhirnya beropini nih, ya sampai jam 11. Ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa ya pendengar radio nongkrong bareng teman-teman semua. Untuk hari ini sudah Sabtu malam minggu lagi 16 September, kita kencan lagi seperti biasa, pertemuan yang ditunggu-tunggu, LDR, long distance relationship, saya dengan Ibu Tania Sim, dengan Kasem, dengan semua ya. Jauh di mata, dekat di hati, semoga lebih cantik, lebih sejahtera, lebih sehat, tetap waras di zaman edan dan di musim hujan ya, tetap waras, itu yang penting. Terima kasih untuk yang selalu setia. Ini ada selamat malam Suncin Arpendi, Anyong, Caren Humaria, selamat malam. Elsin Channel, apa kabar? Selin Karisma ya. Oke, semua kita punya story. Share story tersebut ya, pendengar radio nongkrong bareng. Story tentang apapun. Bisa misteri, bisa itu petualangan, bisa itu menyedihkan. Dan malam minggu ini kita hadir bersama kita sudah yang cantik Ibu Tania Sim, itu penggemar dari Ebit GAD tadi ya. Yang tidak asing lagi di kalangan teman-teman PMI di Hong Kong nih, Ibu Tania Sim ya. Banyak memberikan pelayanan dan perlindungan untuk berbagai kepentingan. Ada aspek kesehatan, ada aspek hukum, aspek sosial, beliau selalu hadir untuk PMI ya. Mudah-mudahan kita doakan Ibu Tania selalu sehat, sejahtera ya. Selamat malam untuk tim Bu Tania Sim. Shalom. Selamat malam Kak Salom, selamat malam Pak Novi. Terima kasih doanya, doa yang sama juga untuk Kak Novi dan Pak Sem dan teman-teman semua. Terima kasih. Ya, kita itu tidak selalu harus mendonasi materi kan, perhatian, kemudian doa ya juga penting ya Bu Tania. Baik Bu Tania, kita bulan lama bener ya, Kasen ya, baru ngobrol lagi nih. Terasa lama loh. Iya, kan Novi lama. Sebetulnya Bu Tania juga minggu lalu ya, tapi kurang sehat ya, tapi sekarang sudah sembuh kembali. Udah garing lagi suaranya katanya. Iya, kita nggak selalu dalam kondisi prima sih ya. Selalu ada aja
apalagi di musim yang gonta-ganti kita harus bisa imunitas tuh harus bagus, istirahatnya harus bagus. Mandi malam, saya habis siaran biasanya mandi kan, ya kan. Waduh, berbahaya itu. Ini jam berapa nih? Jam di Hong Kong kan jam 10 kurang seperempat, kurang 10 lah ya. Itu ada pendengar radio nongkrong bareng, apa kabar? Mungkin yang baru mau mandi atau sambil mandi pakai headset, atau nanti aja lah, tunda dulu ya. Baik, Bu Tania Sim, setelah lama kita nggak ngobrol ya. Tadi saya sempat mengatakan bahwa Bu Tania di sini hadir selalu ketika memberikan pelayanan perlindungan untuk kepentingan PMI dari aspek kesehatan, aspek hukum ya, dan sosial. Ada kisah-kisah atau ada apa yang menarik Bu tadi ya, atau kegiatan-kegiatan apa Bu yang sejak belakangan ini yang membuat Ibu Tania sibuk dan teman-temannya? Silakan. Kalau kita sih biasa aja ya Pak, biasa nangani kasus, lalu ada program pelatihan, biasa aja sih sebenarnya. Oke. Jadi nggak ada yang dalam hal ini belum ada yang istimewa. Selamat malam Bu Tania, tim Mema Gaitsa Queen. Terima kasih ya. Saya membaca South China Morning Post Bu Tania tentang diskriminasi sosial, dalam hal ini agama ya. Diskriminasi ras. Hong Kong Labor dan Employer ya juga turun tangan ya dalam ini, ikut sibuk membantu atau menangani domestic helper, masalah PMI ya, yang oleh bosnya nggak boleh sholat dan nggak boleh pakai hijab. Apakah Bu Tania mengikuti masalah ini Bu? Iya, kita juga baca ya, karena kan kalau di Hong Kong sebenarnya jarang ada kasus ini sempat dibawakan. Ya, jadi sebenarnya di Hong Kong itu ada 4 hukum diskriminasi, Kak Novi. Jadi diskriminasi seksual, diskriminasi disabilitas, diskriminasi ras, ya, dan family status. Family status. Ya, jadi yang kasusnya Mbak ini sebenarnya sangat bagus ya. Maksudnya sebagai contoh kasus juga, maka itu dilaporkan ke IOC, dan kasus ini kan sebenarnya karena teman kita ini diputuskan kontrak setelah mengajukan komplain tentang mbaknya itu sholat 5 waktu dan juga memakai hijab yang panjang. Jadi ketika pekerjanya kemudian menawarkan, oke lah kalau gitu saya berdoanya di luar rumah saja dan juga ganti pakaian saya, tapi kemudian langsung diputus kontrak. Kemudian pulang ya, dan hanya diberi 100 Hongkong dolar begitu ya, Bu Tania ya. Langsung diputuskan kontrak. Kalau dari ini sih ya nggak, mungkin cuma dikasih di sini nggak ditulis ya, mungkin cuma dikasih haknya seperti tiket dan itu. Tapi temannya kita itu memang menuntut, karena dia menuntut sebesar 254.620 dolar untuk gaji yang kayaknya masih waktu itu belum dibayarkan, lalu 1 bulan gaji ganti pemberitahuan, lalu kemudian kehilangan penghasilan, dan juga ada yang namanya injury to feeling ya misal, lalu juga ada itu ganti rugi punitif ya. Jadi ini memang adalah elemen-elemen yang bisa dituntut kalau misalnya kita meminta ganti rugi dalam civil law, untuk ganti rugi karena pemutusan kontrak yang biasanya melanggar hukum, atau yang karena diskriminasi ini
Ya, jadi biasanya dituntut untuk elemen-elemen beberapa ini, yaitu injury to feeling, loss of earning, sama punitive damages gitu loh. Punitive. Yang terakhir maksudnya apa tuh Bu? Istilah tersebut? Jadi sebenarnya sebenarnya gini, injury to feeling misalnya, jadi gini, jadi di sebenarnya pemerintah Hong Kong ketika membawa satu kasus kan mereka juga mau kasus yang memang ada misalnya kepentingan sosial, ya. Jadi dan juga seharusnya semua negara ya harusnya ada. Jadi kasus yang dimana itu mempunyai kepentingan sosial dan juga sebagai bentuk hukuman karena bahwa jadi tindakan hukuman. Jadi hukumanlah atas tindakan yang dilakukan gitu loh. Oke. Jadi ini namanya punitif. Jadi untuk karena kalau untuk kasus kami yang lain kami juga biasanya ada menuntut yang beginian juga gitu loh. So ya hal ini sebenarnya sangat disayangkan bisa terjadi karena maka itu sebenarnya kalau saran kita sebenarnya kan hal ini bisa dicegah kalau seandainya dari awal ketika lagi ditawarkan pekerjaan atau ketika majikan menginterview seorang pekerja, ya hal-hal seperti ini harusnya kan dibicarakan gitu loh. Waktu interviewnya ya ditanya, Mbak, kalau nggak sholat atau sholatnya sebenarnya sih nggak boleh begitu juga Pak ya, karena gini loh, kalau menurut saya sih Pak ya, kan sebenarnya kan gini, ini kan adalah maka itu ini sensitifnya dan juga harus mengetahui budaya masing-masing dan tentang culture agama dari masing-masing pihak kan, karena kan kalau seandainya sudah mengerti bahwa teman ini adalah beragama tertentu katakanlah ya, misalnya kalau orang Kristen yang dimana kan ada juga teman-teman yang Kristen yang kemudian mau liburnya Minggu tapi mau ke gereja lalu nggak diperbolehkan, kan ada juga yang begitu, maunya liburnya hari Sabtu atau hari biasa. Sama juga misalnya dalam menjalankan kegiatan keagamaan itu kan beda-beda. Nah misalnya teman-teman yang Muslim ada yang memang sholatnya misalnya mereka pintar-pintar lah diatur. Tapi kalau misalnya ada yang kalau biasanya majikan nggak di rumah sih teman-teman setahu saya pintar ngatur kan pagi, malam, dan kalau misalnya ada waktu ya ambil isya segala macam kan. Tapi kalau seandainya yang 5 waktu ini mungkin karena di rumah ada orang kali, maka itu mereka merasa kenapa begini gitu kan. Kalau dari awal seperti kata Pak Sen kan pada saat waktu interview dibicarakan ya dari awal itu akan bisalah mencegah hal seperti ini gitu loh. Ya, biasanya ya teman-teman semua ya biasanya juga saya rasa juga mereka juga banyak yang ditanya waktu interview ya, Mbak boleh nggak dipersingkat, jadi nggak usah 5 waktu gitu, jadi subuh istilahnya kan majikan belum bangun ya nggak, terus udah gitu sholat apa lagi kan Novi yang subuh yang digabungkan Pak, misalnya yang sholat ya Isya sama maghrib ya Kak Novi ya disatukan. Iya. Jadi di kodok namanya itu mungkin kita dengan Pak Ustadz Haji Muhammad pada waktu Isya karena waktunya pendek memang dan itu prime time, artinya waktu maghrib dan Isya itu dekat sekali dengan persiapan dinner ya, makan malam ya. Dan keluarga itu pada kumpul, saya pikir memang agak sulit ya kalau begitu. Iya, misalnya lagi masak nih tiba-tiba, ayo gue matiin ini, gue sholat dulu. Orang nggak ngerti ya. Ya kita harus bertoleransi lah istilahnya. Majikan juga, saya rasa majikan ini juga mungkin apartemennya kecil kan Ovi ya, dia nggak ada kamar sendiri. Itu yang saya bayangin nggak ada kamar sendiri, tiba-tiba mungkin dia sholat gitu terus pakai kerudung putih ya nggak, itu kan kalau kerudung putih kan kalau apalagi kalau mungkin lagi musim gelap gitu ya, itu kan kayak wah gimana ya,
Kalau di Indonesia apa? Pocong ya. Pocong. Dan untuk kultur tertentu warna putih itu juga warna duka cita itu ya. Nah, betul. Kita pernah bicara dengan betul. Nah, karena itu sebenarnya kasus ini seperti dibilang semoga saja ini bisa menjadi pelajaran dari masing-masing pihak. Ya, dari pihak majikan, dari pihak pekerja, dari pihak agen pada saat mengatur interview, ya jadi bisa lebih jelas supaya terhindarlah hal seperti ini lagi gitu loh. Seperti yang saya bilang, karena ini kan bisa saja tidak terjadi dengan dengan teman-teman yang agama Muslim. Nah, teman-teman yang beragama Kristen kan juga ada juga yang kami juga sering menerima kan, yang dimana majikan tidak mau kasih liburnya hari Minggu gitu loh. Ya. Ini ada respon dari Mbak Timema Galiza. Dulu pun majikan ini bosku nggak tahu aku sholat, nolong lah. Setelah 3 bulan aku bilang aku sholat 5 kali. Majikanku bilang, pantas jam 4 kamu bangun ngapain sholat subuh gitu kan. Malah majikanku ini ngajak aku ke masjid Simsacoy, ketemu imam masjid Simsacoy. Jadi memang ada yang toleransinya bagus ya, Butania, ada yang agak kaku itu. Saya pikir kalau menurut saya ya Pak, pengetahuan orang Hong Kong tentang agama Islam itu memang agak kurang. Jangankan agama Islam ya, karena kan Kristen juga jangan Kristen juga ada. Jadi ya kadang-kadang aneh sebenarnya kalau ada majikan yang juga sangat suka ya, misalnya mereka lebih, karena kan kadang-kadang mereka juga khawatir kalau teman-teman itu ada yang nakal. Jadi mereka ada yang lebih senang teman-teman itu walaupun misalnya dari agama beda, tapi mereka tahu kalau seandainya teman-teman ini penganut agama yang taat gitu loh. Iya, saya sepakat itu. Jadi lebih positif ya. Kanovi, tunggu bentar. Butania itu Facebooknya di background nyalain ya? Oh saya Kasem. Oh, kedengeran itu Kanovi. Masa sih? Iya, ada feedback. Iya, ada feedback. Kedengeran. Saya ada 4 HP soalnya di sini. Oh, waduh, jualan HP ya? Sombong ya. Sombong. Tak apa-apa lah sekali-sekali. Oke. Saya sepakat Butania. Jadi tidak semua penduduk Jepang lagi, Hong Kong maksud saya itu religius ya, dalam tanda kutip gitu. Artinya mereka tidak semuanya mengerti tentang religi, tentang agama, entah itu apapun ya. Entah, kita tidak membeda-bedakan. Tapi dari sisi positifnya bahwa orang yang religius itu justru dianggap lebih positif lah, attitude ya, paling tidak si perilakunya akan jauh lebih baik gitu ya. Bukan berarti yang nunjukin puser perilakunya yang enggak bagus gitu ya. Tidak juga menentukan, itu kan masalah iman seseorang dalam pengertian kalau memang dia taat ya dia ibadah gitu kan. Pendengar Radio Nongkrong Bareng silahkan untuk bereaksi atau merespon, memberikan atau bertanya ya. Ada berapa kasus Butania selama Butania menangani atau terjun di urusan pekerja migran Indonesia ini? Sebenarnya berapa tahun lalu kita pernah bincang-bincang juga ya Kak Kalsem ya dengan Pak Haji itu tentang yang boleh sholat. Tapi kalau apartemen kecil tadi saya catat garis bawahi memang agak sulit. Terus di sini Mbak Timema juga mengatakan itu pas dia lagi ngurusin anak-anak ya, subuh maghrib dan ini maghrib yang susah. Maghrib isya sulit tuh. Karena waktu masak, dinner, ngurus anak, dan waktu siang itu antar jemput anak, ya.
kata Pak Yang Haji, parah, setahu saya, ya Pak Haji juga pernah mengutarakan bahwa kita juga bisa berdoa sambil jalan. Jadi misalnya kita jemput anak gitu sambil jalan, kita bisa berdoa dalam hati gitu ya nggak? Iya betul. Saya nggak tahu karena situasi kita darurat, istilahnya kita di luar negeri dan kita punya tanggung jawab. Musafir. Ini Bu Tania, maaf nih ketahuan siapa-siapa yang kurang iman ya. Dari dua penyiar ini yang kira-kira agak-agak tipis imannya kelihatan kan, ya nggak ngerti gitu. Ngerti lah. Ya, sedangkan Bu Tania dalam lebih banyak paham. Di sini Mbak Al-Fatihah saya juga bisa kok Pak. Tuh. Kalau Al-Fatihah aja Kak juga pinter. Mbak Yasin Channel bilang kalau bosku Kristen juga hanya KTP, nggak pernah ke gereja. Iya. Paling nggak ada kepercayaan. Masalah agama itu sensitif gitu loh ya. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang sensitif dan ketika bagaimana seseorang menjalankan itu kan juga sebenarnya kalau saya selalu bilang begini, agama itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan kita kan. Jadi tidak ada yang bisa menghakimi, tidak ada yang bisa memberikan komen kan. Karena kan ini tanggung jawab kita pribadi sama Tuhan. Kita punya account kok masing-masing dengan Tuhan. Jadi urusannya vertikal langsung ya. Iya. Jadi kayak sangat susah. Apakah kita mau mengatakan orang yang tidak sholat 5 waktu juga enggak beriman? Ya enggak bisa. Apakah kita mau mengatakan orang yang ke gereja itu juga bukan orang yang beriman? Juga susah. Jadi sebenarnya tanggung jawab pribadi masing-masing yang kita tidak bisa menghakimin, gitu kan? Harusnya. Iya. Ya Bu Tania, kita mau fokus pada betul. Kalau majikan bereaksi seperti itu, itu bagaimana Bu Tania? Dari sisi tadi awalnya dikatakan mengenai tindakan rasial ya, atau diskriminasi ya? Ya, diskriminasi ras. Masuk dalam kategori tersebut atau bagaimana? Iya, karena kan udah dibawakan, karena jadi seperti contohnya aja juga kalau misalnya ada seseorang yang majikan, karena kan konteksnya untuk hukum diskriminasi Hong Kong kan masih dalam konteks yang dalam employment, service provider atau segala macam. Jadi kalau misalnya dalam konteks employment, misalnya katakanlah dia mengatakan, kamu ini pekerja Indonesia memang gak inilah, kalau pekerja yang suku lain ini gini-gini. Jadi kan berarti dia membawa konteksnya bukan konteks pribadi, tapi konteks ras gitu loh. Itu juga bisa termasuk gitu kan. Betul ya. Sangat ya. Kadang-kadang kan kita mendengar juga ada majikan yang mengatakan seperti ini kan. Jadi sebenarnya hal seperti ini ya mungkin banyak teman yang pun juga ada, saya yakin ada pendengar yang juga ada yang pernah ngalamin atau pernah mendengar cerita dari temannya tentang hal seperti ini. Cuma mungkin tidak pernah dilaporkan. Jadi maka itu saya bilang sebenarnya bagus juga adanya kasus ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak kan gitu loh. Pembelajaran bagi semua pihak artinya dari pihak majikan ya, supaya lebih mengerti, bisa lebih konsekuensinya dong ya. Kalau kamu mengambil seorang pekerja yang beragama ini ya berarti kan kamu juga harus mengerti tentang dengan lalu kemudian seorang kerja ketika mereka misalnya interview, kalau memang nggak cocok ya mending dan harus ngomong dengan jujur. Jadi semuanya harus terbuka. Dan kalau misalnya pihak agensi sebagai orang tengah ya mereka kan juga lebih ngerti kan karena mereka yang mengenalkan. Jadi hal seperti ini juga harus dibicarakan secara terbuka dari awal untuk mencegah hal seperti ini gitu loh. Mbak Suhartati, kalau saya boleh respon ya. Majikan saya dengar suara azan di HP saya, katanya sangat mengganggu. Bos saya punya wakil di kantor,
itu juga suara azan kenceng banget. Saya terasa berdosa. Berdosa. Karena nggak sholat. Keganggu saya terasa bener Mbak Suhartati. Jadi saya antara sependapat dengan Mbak Suhartati nih ya. Sama majikannya. Terasa terganggu saya. Karena kalau setan, yang namanya setan, kalau ada azan itu panas kepalanya Pak Kasem. Dia dangdutan kan Novi. Jadi siapa yang setan ketahuan banget kan ya. Kalau memang nggak, artinya begini ya, nggak usah lah terlalu keras mungkin Mbak Suhartati ya, karena ada yang nggak mengerti juga ya. Sekarang begini, saya dikelilingi oleh 6 masjid di sekitar sini ya, ada apalagi nanti Mbak Suhartati pakai toa. di radio itu pada waktu azan setiap saat sholat itu saya muter ya, terus ditambah lagi dari radio ya, jadi dari HP ya, mungkin volumenya dikecilin lah Mbak Suhartati. Betul. Ya, jadi maka itu saya bilang toleransi loh, masing-masing pihak saling mengerti gitu kan. Iya. Karena jangan kayak saya, kalau kayak saya biasanya tuh ya kan Novi, lagi interview temen nih, lagi duduk, tiba-tiba dia HP-nya bunyi azan, itu azan, ya aku bawa aja juga ikut azan. Ikut berdoa dulu. Karena kan karena kita udah familiar kan, kalau kita kan orang Indonesia udah familiar gitu kan, udah ngerti, udah terbiasa. Karena kita ngerti kan, tapi kalau misalnya seperti orang lain yang ngerti, di Hong Kong kan kita orang Hong Kong nggak pernah mendengar suara azan kan di sini. Ya mungkin jadi mereka merasa ini apa gitu kan. Kak Novi lagi pesen soto ya? Iya, menghilang. Halo? Wah, lagi pesen soto. Bu Tani, saya mau nanya ya. Apakah ini akan ya? Enggak, apa namanya? Tadi hilang ya? Iya. Ada setan lewat. Gara-gara. Enggak. Jadi begini, di jalan saya ini di rumah itu klaster, ada rumah mewah orang Bali yang punya, gara-gara azan dia pindah ya. Karena mungkin Hindu ya, jadi masing-masing lah ya. Tapi nggak dipertajam ya masalah perbedaan agama itu. Ini yang lucu Umar Al-Faruq nih ya. Selamat malam Umar Al-Faruq. Dia ini sholat malam ya, majikannya curiga. Curiga kenapa ya Al-Faruq ya? Iya, nggak sangkain ngapain kali. Aduh, Mbak ada aja. Kesepakatan pada waktu kita interview tadi saya garis bawahi Bu Tania ya, bahwa tapi begini Bu Tania, 140.000 PMI ya, dari 160.000 termasuk 20.000 itu adalah diaspora ya, yang 140.000 PMI. Itu kan banyak yang Muslim ya. Kenapa yang satu ini dimasalahkan ya? Jadi ternyata kurang. Halo. Maksudnya? Iya, Kasem. Itu HP diapain itu? Ada gangguan? Yang tiganya dimatiin dulu Pak. Udah. Udah sekarang iya. Jadi itu. Kenapa yang cuma satu ini bermasalahkan? Seperti saya bilang Pak, ya kan kalau gini kan tergantung ya, kan ada teman-teman kita kan beragam-ragam. Ada yang mungkin merasa ya udahlah kan, ada yang nggak mau berpanjang, ada yang memang nggak ngerti hukum. Jadi ada yang nggak mau susah-susah ya, mungkin karena kan sekarang kan banyak sekali juga. Kalau zaman dulu kan memang zaman dulu Pak ya, karena IOC diskriminasi ordinance ini itu baru juga dimulai benar-benar ini
IOC ini dibentuk di tahun berapa ya? Saya mesti lihat ya Pak. Jadi sebenarnya memang pengetahuan teman-teman tentang hukum diskriminasi di Hong Kong itu juga masih belum begitu banyak yang teman yang tahu gitu kan. Ya, mungkin di situ salah satunya. Ya. Dan yang kedua ya karena mungkin aja ada teman yang punya masalah tapi kemudian mereka tidak bertemu atau mendapatkan orang yang bisa membantu atau bisa menjelaskan. Ya mungkin jadi hal seperti ini yang mungkin bisa menjawab seperti ini EOC ini Equal Opportunity Commission ini baru dibentuk di Mei tahun 1996 ya. Ya. Oke. Jadi mungkin masih agak baru juga kan itu loh. Maka itu kalau kami juga dari organisasi kami juga selalu mengadakan pelatihan bersama-sama dengan IOC yang mempromosikan menjelaskan tentang hukum-hukum diskriminasi ini gitu loh. Jadi kalau kami sendiri dengan berserta dengan NGO yang lain dengan IOC ya kita setiap tahun itu ada 2 kali program yang kita sebut dengan kita beri title nama Are You Okay Campaign. Jadi di sini kita mengajarkan tentang hukum diskriminasi, ketenaga kerjaan, perdagangan manusia, juga tentang hukum kehamilan ya kepada teman-teman buruh migran. Jadi memang seperti yang tadi saya katakan, mungkin salah satu faktornya adalah kalau zaman dulu kan tidak terlalu banyak yang mengerti, ya lalu kemudian tidak tahu juga mungkin cara melaporkannya, atau juga tidak ketemu orang yang bisa menjelaskan dengan benar atau juga tidak teman-teman kita sendiri juga mungkin memilih tidak mau memperpanjang seperti ini. Iya, pendengar radio nongkrong bareng jam 10:14 ya. Selamat malam, apa kabar semua yang baru saja join? Kita lagi berbincang atau membahas persoalan-persoalan yang muncul dari sudut diskriminasi atau dari aspek diskriminatif ya. Dalam hal ini pelecehan seksual, status family. Dan yang lagi seru yang kita lagi masuk ke dalam itu adalah persoalan ada PNI yang karena pakai jilbab dan sholat dipecat terus disuruh pulang gitu ya oleh majikannya Bu Tani ya. Iya. Jadi Equal OC ini dibentuk tahun 2016. Bukan, 1996 Pak. 1996 ya. Oke. 1996. Iya Bu Tania. Selain apa yang bisa dilakukan ya Bu Tania? Kalau seseorang itu dilarang lah ya. Dia ngikut aja, dia nurut aja. Tapi tidak terjadi dispute, tidak terjadi sengketa. Nih Umar Al-Faruq mengatakan mana masakannya tiap hari daging B2 dan makanan kadang tercampur. Elsin Channel kalau HP ku nggak pernah bunyi, kalau dibunyikan katanya berisik. Saat bos telepon nggak dengar marah-marah karena nggak denger. Jadi nggak dibunyiin. Pakai getar Mbak Elsin ya, Mbak Elsin Channel, Mbak Eli. Iya Bu Tania. Kita pernah membahas masalah sexual harassment atau pelecehan seksual ya, yang mana Kak Sam itu kan di dalam dapur ada kamar mandi ya. Nah, itu kalau lewat suka ke tersentuh lah, tergesek-gesek gitu ya. Nah, selain pelecehan seksual, kemudian yang mengalami hal seperti ini ya, Bu Tani ya. Kalau ini yang kita sedang sorot adalah seseorang yang benar-benar diusir ya. Dia bukan diusir, maksudnya dipecat. Kemudian dia melakukan apa sih sebenarnya yang dia lakukan? Kalau saya baca ini dia menuntut ya. Yang tadi 255.000 ya totalnya. Iya. Itu kadang-kadang saya bingung ya Bu Tania ya.
dia menuntut segitu uangnya dasarnya dari apa ya? Itu kan elemennya itu Pak, misalnya kehilangan penghasilan. Biasanya kalau kita, misalnya saya kan kontrak saya kan 2 tahun nih. Lalu saya baru kerja 2 bulan, lalu diputus kontrak. Ya saya nuntut sisa gaji saya selama 22 bulan. Ini yang pertama. Hitung-hitungan. Lalu kalau itu angka yang bisa agak pasti ya. Lalu kalau definitif itu kalau nggak salah saya itu maksimalnya atau nggak salah saya 40.000 atau 60 ya. Lalu kalau misalnya tentang kalau yang 255 ini kan termasuk juga gaji yang belum dibayar, 1 bulan gaji ganti pemberitahuan. Lalu kemudian injury to the feeling. Misalnya hati yang terluka, misalnya karena trauma, karena apa, segala macam di situ. Susah itu, susah. Nah, kalau gaji, ukurannya susah. Gaji itu ya 4.630 kali 24 bulan. Itu baru 100 ribuan. Punitifnya 60.000. Lalu gaji 1 bulan gaji dia, lalu gaji yang belum dibayarnya mungkin yang berapa mungkin katakanlah sebulan. Ini semua udah 4.630 kali 24 bulan. Itu baru 100 lebih. Ya enggak, saya kadang-kadang hampir bisa lah Pak. Hah? Ya kan nanti kan juga hakim akan menentukan juga. Oh. Iya. Iya, saya rasa ini dengan adanya kasus ini kan dianggap gimana ya? Jadi di koran bahasa Chinese juga udah ada, ya nggak, South China Morning Post juga udah ada, ya, di sosial media saya rasa juga udah wah banyak nih pembicaraan. Apakah itu akan berdampak kepada teman-teman Indonesia yang akan kesini? Tadinya dia mau hire orang Indonesia, tapi majikan dia bilang udah dah, daripada nanti gue dituntut lagi, mendingan gue hire orang Filipina atau orang lain gitu. Kapok ya, dampak kapok ya. Iya. Tergantung lah Pak, tidak semua orang juga seperti itu saya pikir. Seperti yang tadi dari awal kita bicarakan, ya ada yang main, ada yang keberatan, ada yang tidak kan. Jadi sebenarnya ini sangat susah. Kalau menurut saya sih, dari yang saya tahu, kadang-kadang mereka tuh lebih memilih juga ya teman pekerjanya yang walaupun berbeda agama, tapi menurut dia itu ya pekerjanya itu menjalankan agamanya dengan benar. Karena seperti dibilang, walaupun kita tidak mengatakan bahwa semua orang yang menjalankan ininya dengan baik adalah bisa menjadi adalah suatu pribadi yang baik juga, itu tergantung. Tapi secara kasat mata orang sudah akan membuat majikan berpikir ya mendingan beginian gitu kan. Nah itu loh. Walau seperti jadi kalau saya sih berpikir orang Hong Kong mengambil pekerja Indonesia bukan mulai dari 1-2 tahun yang lalu kan, udah puluhan tahun, dan mereka juga ngerti kok ya kan. Cuma kalau seandainya sekarang, kalau seandainya teman-teman kemudian sudah ada beberapa pekerjanya yang menuntut untuk begini, ya tergantung pada saat nanti seperti saya bilang lagi, konsekuensi yang harus diambil ketika kamu mempekerjakan seorang pekerja dengan latar berbeda, misalnya ngambil seorang Sri Lanka atau ngambil seorang India ya yang beragama Hindu, atau seorang Sri Lanka yang beragama Buddha. Kalau seandainya mengambil orang India yang Hindu yang tidak makan sapi, kan sama aja. Jadi sebenarnya saya pikir pengaruhnya nggak terlalu gede lah. Karena labor sendiri kan juga akhirnya kan udah memberikan komen kan, labor departemen Hong Kong, bahwa sebenarnya ya mereka juga menyarankan bahwa nantinya pada saat misalnya interview ya hal seperti ini ya dibicarakan gitu kan. Ada ininya dulu ya, kesepakatannya. Betul Pak. Ya ini kasus Dwi Lestari namanya itu ya memang menuntut jumlah yang 255 terhitung dari gaji dan rasa sakit hati dan apa
lain sebagainya. Kehilangan penghasilan. Kehilangan penghasilan. Tapi saya sepakat bahwa Bu Tania menanggapi kalau dia meng-hire itu kan bukan baru saat ini ya, orang Hong Kong memperkerjakan PMI kita kan udah lama, udah puluhan tahun. Betul. Emangnya seperti saya bilang, dia mau mau mengambil suku bangsa yang lain. Ya, yang Bangladesh juga Muslim kan? Sama aja kalau apalagi baru dan mereka belum terbiasa. Apakah mengambil suku Sri Lanka? Kayaknya orang Hong Kong tidak terlalu masuk. Mengambil orang India ya apalagi kan? Saya dengar yang Bangladesh katanya itu tuh underpay itu. Nggak ngerti sih Pak ya, karena dari pengalaman kita sih ada beberapa anak Bangladesh yang datang nggak underpay sih sebenarnya. Tapi ya memang ya mungkin karena mereka orang Hong Kong sama mereka kan juga perlu kan. Maksud saya gini, ini kan sesuatu yang baru juga buat mereka kan. Kalau orang Indonesia, orang Filipina mereka udah terbiasa. Saya dengar dari konsul jenderalnya Bangladesh itu mereka juga bilang boleh katanya, ya nggak? Daripada mereka boleh apa Kasen? Boleh underpay, jadi di bawah UMR Hong Kong. Siapa itu konsulnya? Aduh, ada itu pembicaraan itu. Boy dari Bangladesh ya nggak? Ya nggak apa katanya. Yang penting mereka bisa di hire katanya, bisa dipekerjakan. Sekarang kan katanya mereka sudah menyiapkan 300 yang sudah dilatih bahasa Kantoni semua dan siap didatangkan. Bangladesh ya. Iya. Ya. Jadi konsul generalnya itu memang udah bilang bahwa jadi dari negara mereka juga sudah ada 4 training center dan ada satu yang ini yang menawarkan program yang 1 sampai itu program 2 bulanan. Jadi program ngajarin bahasa Kantonis, bahasa lalu bersih-bersih rumah segala macam gitulah. Ya, jadi ya mungkin dari sisi ini ada persaingan ya dalam hal ini dari sisi pekerjaan. Apalagi kalau dibilang underpay tadi itu jadi satu pertimbangan buat para majikan ya yang ada di Hong Kong. Tapi saya tadi menarik apa yang katakan Bu Tania bahwa saya bukan pikir, baru sekarang. Betul. Seperti saya bilang lah Pak Sam, nggak mungkin juga oke lah katakan mungkin saya kata Pak Sam ada pembicaranya. Maksudnya gini, orang Hong Kong juga nggak akan mau lah kalau seandainya walaupun disuruh underpay karena resikonya gede. Jadi nanti bukan cuma melanggar hukum sipil, itu akan melanggar hukum kriminal juga, itu loh. Karena ada hukum underpay di Hong Kong. Kalau seandainya seseorang itu mengunderpay itu bisa dikenakan juga hukum kriminal. Saya pikir orang Hong Kong udah sangat ngerti tentang hal ini gitu loh. Iya. Kalau mereka sendiri akhirnya memilih mengikuti apa yang dikatakan atau ditawarkan, ya sama aja mereka tuh mencari kesusahan buat diri mereka sendiri. Cari penyakit. Iya. Betul. Iya. Itu kalau ditemukan bersalah, lalu mereka nggak bisa ngambil pekerja loh. Mereka di-ban loh. Akan dibawa ke pengadilan kriminal loh Pak, bukan cuma di level tribunal loh. Si majikan ya. Iya. Sampai begitu ya? Iya. Karena kan waktu ini kan salah satu cara yang dilakukan untuk menghandle underpayment seperti yang dulu sering terjadi dengan pekerja migran dari Indonesia. Dulu tuh pekerja migran Indonesia kan Ovi itu lebih banyak daripada Filipina. Ya, kita kan bingung. Ada satu masa Pak, ada satu masa melebihi. Selalu Filipina, tapi ada satu masa yang melebihi. Iya, waktu underpay itu ya pasti melebihi. Ya, ambil Indonesia karena
Bayar 2.000 apa 2.000? Ya murah. Murah meriah. 1.008 Pak. 1.008 Lalu ada 1.008. Lalu jaminan untuk ini lagi ganti setahun setahun boleh ganti, nggak usah bayar kan? Siapa nggak mau? Dijamin. Akhirnya anak-anak Indonesia itu yang merana kerja rodi. Yang punya PT-nya orang Arab ya nggak? Kalau Iya, di Tebet. Kalau ini nggak dijamin. Bacanya kanan ke kiri. Mustim. Dijamin tidak luntur, kanan ke kiri kan luntur tidak dijamin. Luntur tidak jamin, iya. Agak susah kalau kita urusan dengan mereka, ya dalam tanda kutip ya. Karena kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Ana bilang itu anta nggak ngerti. Itu dari kiri ke kanan. Ana dari kanan ke kiri. Kata orang Arab. Selamat malam untuk Mbak Tria di Lampung, Mas Adi Lihai, Mbak Ani, Mbak Contring, Heni Namiku ya. Mbak Nancy Caem, kita santai-santai malam minggu ini, udara hujan ya, basah-basah. Mbak Pekong, Elisa juga apa kabar ya. Roket, ada yang namanya Roket ini. Roro, Ai juga selamat malam. Cerewet di Mbak Ayu, halo, Ari Art ya. Ayu Rahayu, Sambel. Apa kabar Ayu? Oh iya, Ayu Rahayu ya. Selamat malam. Mbak Ani Ciraca. Bu Ayu tuh selalu setia loh setiap saat. Bu Ayu. Ya, terima kasih. Bu Ayu peduli sehat. Iya. Iya, benar-benar peduli. We love you, ya nggak? Ini kayak yang masalah kesehatan itu sebenarnya juga satu hal yang sangat-sangat vital ya. Bukan sembarangan itu masalah peduli sehat ya. Bu Tani ya, keluar sedikit dari obrolan kita di organisasi Ibu, bagaimana Bu mengenai masalah kesehatan? Ada yang ditangani kesibukannya, karena kan kita pernah ngobrol sampai jam 2 malam atau bagaimana? Mungkin ada PMI yang datang nggak bisa ngomong karena depresi atau apa gitu, Bu Tani ya? Ya kalau sakit ya, karena kami juga bukan dokter, paling kita bawa ke rumah sakit. Atau kalau misalnya sakitnya emergency, karena kalau sakitnya nggak termasuk kategori emergency, kalau kontraknya putus kan harusnya bayar mahal ya. Paling kita bawa ke dokter yang ada kerjasama dengan kita. Ada beberapa sih, seperti kayak yang beberapa minggu yang lalu, sebulan yang lalu deh, udah pulang beliau, yang dimana ada sedikit depresi. Ada juga orang Sri Lanka yang kemudian datang tinggal di kita, lalu kehabisan obat, padahal dia ada masalah di ginjal. Ya, ada yang ada. Ya, jadi bukan kalau cuma orang Indonesia ya? Bukan. Jadi kita ada orang sekarang yang tinggal di kita, ya, ada orang Sri Lanka, ada orang Filipina, ada orang Indonesia. Jadi Sri Lanka juga ada. Kalau Filipina ya Sri Lanka ada Bangladeshnya juga. Jadi kita semua suku. Jadi kita tuh semua pekerja migran di Hong Kong. Maka dulu kalau seperti kalau tadi dibilang tentang Bangladesh yang underpay, saya sih ada beberapa orang Bangladesh tapi nggak underpay sih, tapi saya nggak tahu lah kalau seandainya mereka mau membuka pasar ya. Jadi ya India, Sri Lanka itu banyak lah masih. India Sri Lanka masih banyak underpay. Iya. Saya mau nanya seperti konteks di luar ya. Misalnya itu kan kalau gaji, terus ada juga food money, uang makanan. Ya, uang makan. Nah, kalau uang makan itu biasanya kita kasih uang, dia beli sendiri kan makanannya. Betul nggak? Majikan tuh gendeng-gendeng juga lah Pak. Gini loh Pak, sebenarnya gini ya Pak. Gini, kadang-kadang itu mereka tuh keterlaluan juga, pelitnya tuh nggak masuk di akal. Jadi
sebenarnya dikasih uang makan. Dikasih uang makan. Emangnya mereka mengizinkan teman kita satu hari keluar 3 kali untuk beli makan? Kan kagak. Betul. Kan? Jadi kalau mereka beli bahan, kan berarti mereka mesti masak. Ada majikan yang saking pelitnya itu garam juga nggak dikasih, kan? Padahal nggak boleh pakai punya mereka. Kan nggak mungkin toh. Ada yang nggak mengizinkan pakai gasnya. Jadi kan itu not make sense, nggak mungkin, nggak masuk di akal. Jadi kadang-kadang itu memang ada majikan yang juga memang sangat-sangat keterlaluan sebenarnya. Dan itu jadi sangat susah dalam konteks hubungan kerja antara pekerja dan majikan itu memang sangat susah karena majikan berbeda-beda, teman-teman pekerja juga berbeda-beda gitu kan. Jadi itu bisa terjadi Pak, bisa terjadi dikasih uang makan lalu emangnya diizinkan keluar 3 kali untuk beli makan, kan tidak. Masa mereka juga makan yang dingin-dingin, kan nggak mungkin juga. Iya. Lalu ada juga loh yang pernah kami ketemuin Pak Sam, yang dimana teman itu cuma boleh keluar kan, misalnya dia belanjanya seminggu sekali. Jadi barang makanannya teman kita itu nggak diizinkan dimasukin di kulkas. Kalau dia beli sayur, yang sayurnya rusak toh. Iya. Jadi memang kadang-kadang dia keterlaluan juga gitu loh. Iya. Kalau saya memberikan option, ya kayak saya punya pembantu kan, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Filipina. Ya, yang dari Filipina dia bilang mungkin ya, mungkin setiap kali itu dimasakin sama pembantu Indonesia saya tuh makanan Indonesia aja melulu. untuk si Filipina. Iya. Dan pedas. Ya pedas. Ya majikannya majikannya orang Indonesia ya senang makan Indonesia, sambal goreng, ya nggak, lodeh, ya nggak, rendang. Ya mungkin dia bosan kali dia bilang makan makanan Filipina, ya. Dan pembantu saya nggak makan babi, ya saya juga ya ini ya nggak, dia orang Filipina tuh senang makan babi kan, Ovi. Oh iya banget. Nah, kaki babi lah segala macam. Saya kan nggak begitu suka, ya nggak. Ya udah saya bilang pembantu saya bilang udah jangan diladenin masakan, kita punya masakan aja. Ya nggak, dia mau makan, nggak mau makan ya udah. Akhirnya mungkin dia nggak tahan, dia bilang, Mam, bisa nggak gue minta food money? Dia bilang, oke, no problem, ya nggak. Sejak itu terus gitu. Dia beli saus sendiri, beras sendiri, ya. makanan sendiri, telur juga dia beli sendiri, ya nggak, kecap dia beli sendiri, ya nggak. Tapi Bapak izinkan dia untuk masak kan, pakai gasnya Bapak kan? Iya. Karena ada orang tertentu yang memang sampai gas nggak diizinkan, garamnya pun nggak diizinkan gitu loh. Oh ada, saya ada dengar itu juga. Dia memang kadang-kadang nggak boleh. Kalau saya kasih satu box di kulkas, pokoknya barang lu semua masuk di sini, ya nggak. Terus begitu pendingin juga saya kasih satu box, ya nggak, box yang ya lumayan lah, ya bisa taruh sayap ayam bisa 2 kilo gitu, ya nggak. Jadi lu jangan beli 2 kilo, ya nggak, istilahnya. Kemarin waktu kita ada pembicaraan di labor yang waktu bicara tentang peninjauan gaji minimum. Kalau dari organisasi kami meminta kepada labor Hong Kong, pemerintah Hong Kong untuk membuat pengaturan definisi tentang makanan, ya. Jadi makanan yang layak, karena kan masalahnya gini, kadang-kadang makanan itu kan sangat itu kan pendapat masing-masing subjektif ya. Saya setengah mangkok cukup, mungkin Kak Novi mestinya 3 mangkok kan. Ada orang yang memang tidak suka daging, ada yang orang yang kalau nggak ada daging nggak bisa, ada orang yang harus ada sayur kan gini. Jadi karena kalau kita misalnya kami membawa kasus ke pengadilan, memang di pengadilan juga mengatakan bahwa tidak ada secara tertulis yang mengatakan bahwa setiap kali makanan itu harus ada daging, harus ada sayur, harus ada apa gitu.
Maka itu kita meminta kepada pemerintah Hong Kong untuk membuat suatu penjelasan seperti ini. Kalau mereka kan ada membuat penjelasan tempat tidur tempat tidur yang layak, dalam arti bahwa mereka mengetahui bahwa rumah orang Hong Kong itu kecil, tetapi jadi mereka tahu tentang hal itu. Jadi rumah akomodasi yang diberikan kepada pekerja, walaupun mereka mengerti tentang keterbatasan tempat, pekerja tidak boleh misalnya diharuskan tidur di koridor, dan harus ada privacy yang cukup. Jadi kita meminta kepada Labor Department juga bisa membuat definisi. Maksudnya kamu memberikan makanan gratis itu kayak apa? Apakah 3 kali 1 hari 1 kali pak Indomie, atau maksudnya paginya cuma roti, yang dimana teman-teman sendiri kadang-kadang kan juga nggak terlalu suka. Saya juga nggak suka roti kalau pagi gitu kan. Jadi agak susah diomongin karena nggak bisa berdasarkan kepada kamu suka atau tidak, cukup atau tidak gitu loh. Jadi definisi makanan itu apa dibincangkan kepada labor bersama dengan Labor Department ya. Labor Department Hong Kong karena kita berharap Labor Department juga bisa membuat definisi yang seperti mereka lakukan di kontrak kerja, bahwa harus memberikan tempat tidur yang layak. Contohnya bahwa kalau yang tidak layak itu misalnya tidur di koridor dan tidak ada privacy gitu loh. Jadi kita mau juga misalnya bisa nggak sih pemerintah Hong Kong juga melakukan hal ini tentang makanan gitu loh. Susah kalau makanan. Saya pikir itu standar ada yang suka garam, standar ada kamu yang sama nggak standar dikasih. saya lain. Ya enggak? Betul, maka dari itu Pak, karena itu adalah beda-beda, karena kan ada majikan yang misalnya ini jaga orang tua tiap hari rebus aja, atau maka itu kita maunya mereka juga ada sesuatu lah penempatan gitu loh, penetapan mereka bisa membuat definisi tentang tempat tidur itu setidaknya mereka juga harus ada lah yang bisa mendefinisikan maksudnya kamu makanan gratis itu kayak apa sih gitu loh. Jangan cuma dikasih ekor dan kepalanya, ada yang begitu. Lalu choisan 3 batang. Saya berapa batang ya makan? 5 batang. 5 batang. Karena memang dibutuhkan sensitivitasnya dari para majikan, Pak. Tapi benar Kak Tania ya, Mbak Tania ya. Ada majikan ya yang sampai gila lagi ya nggak, istilahnya garam, kayak kamu bilang garam, gula ya, saus semuanya tidak boleh dipakai ya, sampai penggorengannya juga nggak dipakai, nggak boleh dipakai. Maka dari itu ngapain kamu ngambil seorang pekerja di rumah kalau begitu kan, sebenarnya kan ambil aja pekerja lokal yang kamu bayar 1 jam berapa ratus gitu, benar nggak Pak Sam? Mereka sendiri tuh kadang-kadang suka melupakan tentang jadi kamu mengharapkan pekerja bisa menjadi kerja dengan baik atau apa, kalau perlakuannya kamu begitu gimana juga, benar nggak? Susah. Jadi mereka juga harus sensitif lah Pak. Misalnya sekarang gini loh, kamu mau mengambil seorang pekerja, misalnya pekerja dari suku bangsa apapun. Kalau dia kan tahu, kalau misalnya kita Southeast Asia, kita kan kalau misalnya orang India, kalau kamu kasih nasi belum tentu juga mereka selalu mau kan. Mereka makanannya tiap harinya maunya kari-kari, bener enggak? Kalau kita orang Indonesia, kalau kita nggak dikasih nasi, mana kita tahan? Makan sambal osin, nasi sama udah cukup. Enak itu, apalagi nasinya ngebul. Waduh. Jadi kalau itu pasien sama ini ya, Kak Novi. Sebenarnya kalau ini kan adalah maka itu komunikasi dan toleransi dan juga rasa menghargai itu juga penting lah. Kadang-kadang kan mereka berpikir saya udah bayar kamu,
udah cukup gitu kan. Padahal kan juga tidak. Iya, enggak, maksudnya ya istilahnya kalau pembantu saya Indonesia saya sih enak ya enggak. Dia wah, Pak, kita nyambel apa? Pak, kita ngelodeh apa? Pak. Ya, kita... Bapak orang Indonesia. Kalau ya, yang orang Filipin maunya apa cipa gitu nggak, steak babi. Wah, steak babi, dia bilang, Pak, saya nggak makan itu katanya. Iya, saya juga nggak gitu doyan. Orang Filipin kalau suara Pak, orang Filipin kalau suara Bapak Indo, mbaknya orang Indo, kalau suara orang Filipin. Kalau di Indonesia itu ada yang persis sama sebenarnya, betul Bu Tania ya. Jadi tergantung dari kedua belah pihak dalam hal ini. Di Indonesia ada yang majikannya makan ayam, ya dia makan ayam juga, dan bukan kaki atau kepala, ya semua sama gitu. Tapi ada yang sangat-sangat tadi garam aja nggak dikasih, sama gas juga nggak dikasih, tapi dikasih uang kan. Nah, mau keluar rumah 3 kali kan nggak mungkin ya. Kalau di Indonesia mungkin nggak seperti itu, nggak memberikan uang, tapi ditaker makanannya, dikasih di piring, nasi sama apa 3 kali sudah. Mau kenyang mau enggak terserah begitu kan. Sementara porsi orang kan beda-beda, apalagi orang bekerja secara fisik itu kan butuh makan lebih banyak dibanding yang tidak bekerja secara fisik mungkin ya. Ini relatif ini. Saya mengatakan dalam tanda kutip relatif. Ya, jadi labor departemen juga susah mendefinisikan makanan itu apa gitu loh. Karena tadi Kasem bilang ada yang Filipin nggak doyan sambal tapi doyan daging, ya kan. Kalah dia. Kaki babi. Iya, itu kan kalau dikasih kaki kambing kan di sini jadi sop kaki kambing, nikmat banget ya. Iya. Kalau saya ya Pak Stefan Konofi, saya sih berpikir gini. Menjaga anak itu kewajiban orang tua. Menjaga orang tua adalah kewajiban anak. Ketika kita mengambil seorang pekerja untuk membantu menjaga orang tua kita, itu kita harusnya berterima kasih sama dia. Karena dia membantu kita menjalankan tanggung jawab kita. Benar enggak? Kanovi itu dinyalain ya Facebooknya ya? Menjalankan tanggung jawab kita, ya. Kanovi? Iya Kasem. Ini ada feedback. Oh ya? Iya, ada eho. Oh. Katanya dengar nggak ehonya? Dengar dari tadi. Oh tuh. Saya udah nggak pasang Facebook, Kasem. Nggak pasang Facebook. Oh, kok ada ini, ada ehonya ya? Oke. Anyway. Jaga anak berarti tanggung jawab anak diambil alih oleh pembantu, harusnya berterima kasih. Saya sepakat tuh Bu Tania. Jaga orang tua kita itu tanggung jawab kita. Ketika pekerja kita membantu kita menjaga orang tua kita, harusnya kan kita juga berterima kasih. Iya. Jangan mindsetnya berpikir bahwa sudah saya gaji. Itulah yang. Ini muncul satu persoalan lain ya. Iya. Ya Bu Tania, kembali ke persoalan hijab dan lain sebagainya. Saya kok melihatnya agak aneh ya, yang terjadi di kasus Dwi Lestari. Kenapa agak aneh? Ribuan kalau Lebaran, Idul Adha itu pakai hijab, nggak ada masalah itu dengan majikan ya. Ya di luar nggak ada masalah kan, Ovi? Itu saya pikir personal lah, Pak. Itu orang per orang. Seperti tadi Bapak bilang ribuan kan, apakah semua ribuan majikan bereaksi seperti itu? Kan juga tidak ya. Ini pertama. Mungkin juga yang kedua seperti Pak Sem bilang, itu kan kalau dia keluar dia nggak ngelihat, mungkin karena dia di dalam gitu kan. Jadi sebenarnya ini adalah personal lah. Jadi nggak semuanya. Ada yang pinter-pinter kan, Ovi. Dia tuh istilahnya pergi, pokoknya keluar dari rumah majikan aja pakai jilbab,
terus masuk nggak majikan pakai. ganti nggak pakai. Hmm, Sama kayak betul. orang Filipin, keluarnya pakai jin, ya nggak? Terus udah gitu waktu di rumah majikan mau keluar pakai jin, ya nggak? Udah keluar di rumah masuk ke WC ganti rok pendek, ya nggak? Seksi-seksi, ya sama aja semuanya. Oh. Saya pernah ngelihat itu, ya. Iya. Waktu gantinya, ya. Iya, jadi seperti Bu Tania katakan ya nggak bisa kita pukul rata ya, generalisasi atau semua seperti itu. Dan juga ya mengenai kostum, kalau hijab ya, kalau di rumah pakai hijab juga rasanya agak sulit. Pendengar radio nongkrong bareng masih ada waktu untuk kasih pendapat ya, bergeraknya gampang atau susah nih kalau pakai hijab? Rasanya sama aja ya dibanding nggak pakai hijab gitu kan. Ini apa kayak Suncin Arvendi katanya, Kak Tania is the best. Kayak bosku sangat-sangat baik karena udah jaga mamanya dan saya dikasih kebebasan untuk keluar jalan sehat. Ya, betul. Selalu makan siang dan makan malam. Iya, ini Suncin Arvendi kan. Itu ini majikan yang pintar. Ini majikan pintar loh. Iya, Bukan juga, karena dia kan kalau pekerjaannya sakit yang rugi kan dia, yang susah kan dia. Iya. Kalau ada, saya baru juga dengar istilah ini setelah di Hong Kong. Istilahnya kalau mereka bilang umpama ya, seekor kuda kalau kita suruh kerja, itu pun kita mesti kasih makan yang kencang dulu. Kalau nggak mau jalan dipecut. Ini maka itu seorang majikan yang pintar harusnya begitu. Karena dia harus membuat pekerjaannya itu sehat, pekerjaannya senang, kerjanya bagus, harusnya kan begitu. Iya. Ini Elsin Channel bilang cece-nya Kak Sam gitu ya, hahaha. Gimana ya maksudnya? Cece-nya saya, ya para pendengar, ya saya kalau pulang ke Indonesia kan Novi, saya tuh bawa kira-kira 7 ekor ayam. Dari Indonesia dari Indonesia, ayam kampung yang sudah di tim ya. Nah itu saya bawa 7. Kadang-kadang bea cukai tanya, apa ini? Ayam. Wah, ayam bawa ke Hong Kong. Iya Pak, ayam sono nggak enak. Saya bilang ayam harus ayam Indonesia. Beda ya. Yang dia makan ayam Indonesia, sayur, rendang dari Indonesia, Padang, rumah makan Padang pagi sore. Oh, rendangnya Pak Sam enak. Dulu saya kebagian enak itu. Ya enggak. Kalau Kak Sam makanan jangan ngelawan, always the best. Iya. karena tahu yang nggak ada istilah nggak enak dan enak banget. Bintang 5 lah. Iya. Itu saya pernah tahu banget ya. Oh gitu ya Kak Sam ya. Jadi itu 7 maksudnya bagaimana 7 ekor tuh? 7 ekor dibekuin. Ya enggak, pokoknya minggu ini seminggu 1 ayam ya enggak. Keluarin ayamnya. Nanti kita tim lagi gitu, panasin. Oke. Iya enggak. Iya. Ya itu penting ya. Penting. Empe. Saya bawa apa? Pembantu saya pasti dapat makan. Ya enggak. Malah dia bilang, "Pak, saya beli di sini $80 lu," katanya, ya enggak, di anak-anak sih, anak-anak. Ya enggak enak, Bapak punya empe-empe enak ya. Ya iya lah, enak murah-meriah dari Indonesia, tapi naik pesawat itu mahal jadinya. Tiketnya. Iya, Bu Tania, jadi pinter ya. Suncin Arvendi tadi mengatakan memberikan makan karena menjaga orang tua dari anak tersebut ya. Mbak Suncin Arvendi kan pekerjaannya seperti itu. Dan ada beberapa PMI yang mendengarkan kita ya Bu Tania ya. Suncin mah enak, Suncin ya nggak, bebas Suncin Arvendi. Ya. Iya. Ini juga jaga manusia itu susah, apalagi sudah pikun. Jadi kita harus bahagia dalam kerja, nggak boleh stres. Makanya wajib keluar jalan-jalan walaupun cuma 2 jam. Nah.
Yes, betul, betul. Ya, jadi untuk refreshing itu merecharge lagi diri kita supaya lebih seger lagi, terutama pikiran ya. Selain fisik, juga pikiran kita akan lebih fresh, lebih lebih segar setelah kita break 1 jam aja atau 2 jam untuk kembali bekerja gitu kan. Karena kalau di Tidak semua pekerja seberuntung itu. Iya, Bu Tania. Maksudnya Bu? Ada yang Ya mungkin tidak, ya? iya Pak, tidak semua pekerja seberuntung itu. Betul. Jodoh-jodohan ya. Sama aja kayak cari suami, nggak semua suaminya nyelingkuh, ya nggak? Ya, apa? Kalau dikasih kesempatan sih pasti mau. Mau apa? Mau selingkuh? Iya. Artinya Bu Tania ada yang nggak boleh ngapa-ngapain, bekerja terus ya, selama dari jam sekian sampai jam sekian ya. Ya dari beberapa cerita teman kita sih memang yang begitu. Ada yang memangnya kan ada jadwal jamnya kan. Dari jam berapa kamu kerja jam berapa. Jadi memang mereka udah dikasih jadwal gitu kan. Katanya ada baru belakangan ini ada anaknya kita ya nggak? Ya komplain ke agensi katanya. Dia bilang Pak Sam katanya. Aduh saya tuh nggak betah makannya katanya. Karena pagi-pagi makan bubur sama ubi. Pagi-pagi makan bubur sama telur katanya. Waduh, bubur telur, bubur ubi. Orang Indonesia kan paling takut sama bubur. Saya bilang, kamu tuh harus beruntung. Saya bilang itu makanan sehat. Ya enggak? Umurmu bisa panjang. Ya enggak? Jadi jangan ini jadi kita udah harus istilahnya berdoa dan berterima kasih. Alhamdulillah kita sudah dapat makanan, ya enggak, bersyukur, ya. Jadi jangan ini, ada yang nggak dikasih makan loh, makan super mie. Mau makan super mie tiap hari apa makan bubur tiap hari? Saya mendingan makan bubur sama ubi tiap hari, saya bilang. Iya. Panjang umur kan Novi. Iya itu betul. Makan Indomie setiap hari, waduh. Tahun depan bisa kanker usus. Banyak pengawetnya. Ya enggak. Bu Tani ya, pada waktu kita interview ya, itu mengenai agama tadi ya. Jadi yang kita harus bicarakan. Betul ya, ada kesempatan untuk bahwa saya menjalankan ibadah ini ya. Sebelum seseorang bekerja ke seorang majikan, disetujui, disepakati atau ada agreement ya di situ ya, atau bagaimana Bu? Ada opsi lain? Setahu saya, kalau saya ya biasanya kalau saya menyarankan teman-teman, jadi pada saat misalnya ketemu sama majikan interview, ya semua dibicarakan. Misalnya kalau libur, saya liburnya hari apa, keluar jam berapa, pulang jam berapa, saya tidurnya di mana, kan? Bagaimana dengan makan saya. Kadang-kadang juga masalah cuci baju, karena ada kalanya ada majikan yang tidak mau bajunya dicuci bersama. Jadi hal seperti ini mesti ditanyain. Kalau misalnya teman-teman yang memang merasa saya ini mau sholat 5 waktu, jadi mereka harus ngomong. Kemarin kita ngomong dengan terus terang, gitu loh. Kalau misalnya majikannya nggak setuju ya masing-masing pihak kan sebelum memasukin kontrak masing-masing pihak boleh dong menentukan itu loh. Oke. Kan Novi, kita besok pagi juga nggak selesai. Ini udah 55. Banyak Bu Tania ya. Sama-sama. Di jam 11 kurang 4 menit sudah diganggu malam minggunya untuk kesempatan hari ke-16 ya bulan September. Selamat beristirahat Bu Tania, Tuhan memberkati. Ketemu lagi di bulan sama-sama. Selamat malam. Pokoknya kalau bicara sama Bu Tania nggak ada ininya ya, nggak ada. Nguasain banget ya. Iya, nggak ada bosennya ya. Semoga bulan depan kita bergabung lagi ya teman-teman semua. Kalau ada pertanyaan atau saran atau topik ya yang mau ini tolong diketik kasih ya. Tahu. Ya info ke kita. Yang mau curhat juga bisa. Kalau yang mau curhat ya nggak.
mau konsultasi sama Bu Tania juga bisa langsung ya lewat radio. Oke. Terima kasih Bu Tania. Terima kasih Pak Sam, terima kasih Kak Novi. Selamat malam semua. Selamat makan. Selamat makan. Selamat malam. Gara-gara itu tadi ayam 7 ekor. Ya, selamat makan. Ya, pemerintah sekarang punya pasar malam Kak Novi di Hong Kong. Oke. Lanjut Kak Novi. Oh, baik kalau begitu ini kita ngobrol terus menarik sekali dan menyentuh sekali ya, menyentuh persoalan apa yang kita bincang-bincang dengan Bu Tania tadi. Terima kasih banyak pendengar Radio Nongkrong Bareng yang sudah join di kita. Selamat bermalam minggu dan selamat libur besok. Kemudian Bu Tania juga selamat malam. Terima kasih. Dan Kak Sam terima kasih. Nikmati hal-hal sekecil apapun saat ini ya. Karena satu saat nanti kita akan menyadari oleh kita, oh ternyata hal itu bukan hal kecil, hal yang besar. Pepes ikan sambal terasi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Bye-bye. Arigato teman-teman semua, dan jangan lupa di like dan di share ya, di share ke teman-teman lainnya ya, supaya mendapat informasi atau merelaxing ya, menghilangkan stres. Jadi kayak Suncin Arvendi yang istilahnya jalan malam-malam 2 jam ya, hati-hati ya. Kesandung batu ya nanti ini. Oke, banyak cinta dari kita berdua ya untuk teman-teman semua. Selamat istirahat. Bye. Bye. Bercinta denganmu Januari, aku berkenalan denganmu. Ku persembahkan sebuah lagu dari Raja ya, dari Raja Band untuk teman-teman semua ya. Bye. Maret, April, Mei, Juni kita semakin menyatu. Juli, Agustus, September kita mencoba untuk saling setia. Masa yang terindah tak kita lewati berdua. Semoga ini kan menjadi satu keutuhan cinta. Kita saling bertengkar. Akhir Desember kita berpisah. Januari aku berkenalan denganmu. Februari aku mendapatkan cintamu. Maret, April, Mei, Juni kita semakin menyatu. Juli, Agustus, September kita mencoba untuk saling. Januari aku berkenalan denganmu. Februari aku mendapatkan cintamu. Maret, April, Mei, Juni kita semakin menyatu. Juli, Agustus, September kita mencoba untuk saling. Januari aku berkenalan denganmu. Februari aku mendapatkan cintamu. Maret, April, Mei, Juni kita semakin menyatu. Juli, Agustus, September kita mencoba untuk saling setia. Saling setia. Saling setia.
Indonesia.